Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana kabar anak-anak Ustaz sekalian? Sehat? Semangat? Baik. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam atas baginda Nabiina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Ustaz sekalian yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar pagi ini kita lebih semangat, maka kita akan ice breaking lagi. Ya. Baik, Ustaz harapkan anak-anak Ustaz sekalian bisa berdiri. Baik. Biar lebih fokus, konsentrasi di pagi hari, di jam pembelajaran awal, ya. Baik. Kita akan tes. Coba tangannya ke atas. Ya. Tangannya ke bawah. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Telunjuk ke depan. Diputar 1, 2. Diputar terus. Hitungan ketiga. Telunjuk diletak di jidat. Oke, alhamdulillah. Konsentrasi ya. Baik, cukup. Silahkan duduk anak-anak Ustaz sekalian. Ya, jazakumullahu khairan. Baik, anak-anak Ustaz sekalian yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, maka terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Anak-anak Ustaz sekalian, hari ini ada yang tidak masuk? Ketua kelas? Hakim ya? Sakit atau izin? Sakit ya. Kita doakan kawan antum yang sedang sakit ataupun ustaz dan ustazah antum yang sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya. Ya. Baik, anak-anak Ustaz sekalian yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ustaz sekalian, yakni di bab yang ketiga, yaitu mengenal hukum-hukum jenazah. Ya, mengenal hukum-hukum jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita akan menjelaskan pengertian daripada hukum-hukum jenazah dalam Islam. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengurus jenazah. Yang ketiga adalah memahami kewajiban dan hak terkait dengan jenazah. Yang terakhir adalah menerapkan pengetahuan tentang hukum jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, sebelum Ustaz lebih jauh menjelaskan terkait dengan materi kita hari ini,
Maka Ustaz akan membagikan ke antum berupa lembar kerja kelompok yang nantinya antum harus selesaikan, diskusikan sama kawan-kawan antum, ya, masalah-masalah yang sering antum jumpai atau mungkin adab-adab yang antum jumpai ketika ada tetangga kita yang mengalami namanya musibah, yakni kematian. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana adab kita ketika kita sedang sakit. Ya, ada yang masih ingat beberapa adab ketika kita sedang sakit? Pembelajaran yang lalu. Azam? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Fikar? Menyelesaikan hak-hak orang lain termasuk utang. Apalagi Daris? Perbanyak zikir, istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang lain? Cukup? Dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berobat yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Baik, itu pembelajaran kita yang lalu anak-anak Ustaz sekalian. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran setelahnya, yakni di bab yang ketiga terkait dengan mengenal hukum-hukum jenazah. Ya. Ada yang tahu apa itu hukum-hukum jenazah? Atau anak-anak Ustaz sekalian, ada yang pernah melihat jenazah secara langsung? Pernah? Baik. Gimana perasaannya ketika melihat jenazah? Ada rasa takut? Kalau awal mungkin iya, karena baru pertama kali. Ya. Tapi kalau misalnya udah 2 kali, udah beberapa kali kita lakukan, maka insya Allah itu tidak ada masalah lagi. Ya. Karena ada orang yang seperti itu anak-anak Ustaz sekalian. Bahkan ada tetangga Ustaz, ya, yang sampai ketika ada tetangga meninggal, dia malah sembunyi dalam rumah. Ya. Karena memang ketika Ustaz tanya, ya memang dia paling takut melihat orang meninggal. Jangankan orang meninggal, ya, ketika ke rumah sakit aja dia nggak mau masuk ke rumah sakit, tidak mau masuk ke rumah sakit, ya, takut katanya. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu anak-anak Ustaz sekalian. Ya, baik, anak-anak Ustaz sekalian, sebelum lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini terkait dengan hukum-hukum jenazah, maka di sini Ustaz akan langsung memberikan tugas kepada antum, ya, secara berkelompok. Nanti antum akan menyelesaikan masalah yang ada ketika kita mendapati atau misalnya ada keluarga kita yang mengalami musibah, yakni kematian. Ya, silakan nanti antum persiapkan alat tulisnya. Nanti Ustaz bagikan. Ini kelompok 1. Ya, silakan langsung didiskusikan sama anggotanya ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Silakan langsung dikerjakan. Ya. Jadi antum mencari tahu sesuai dengan yang sudah pernah antum dapatkan dalam kehidupan antum sehari-hari. Ya. Ketika misalnya ada tetangga kita yang mengalami musibah, yakni kematian, ya. Atau mungkin ketika akan mengalami kematian, yakni ketika menghadapi yang namanya sakaratul maut. Ya, silahkan didiskusikan sama kelompoknya apa saja. Disiapkan penanya, pensilnya. Silakan yang antum ketahui. Ya. Dibantu kawannya.
Baik, waktunya sudah cukup ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan presentasikan ya hasil diskusi antum terkait dengan masalah-masalah yang sering antum jumpai ketika misalnya ada tetangga kita, ada saudara kita yang terkena musibah, yakni musibah kematian. Ya, maka waktu dan tempat untuk kelompok 1, Ustaz persilahkan, silakan antum ke depan. Ya, yang kelompok lain bisa diperhatikan ya kawannya. Sini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, siswa menganalisis adab yang mereka temukan, kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Jawabannya yaitu hendaknya mengajarkan kalimat syahadat jika ajalnya akan tiba dan tidak mengajaknya mengobrol agar kalimat terakhirnya yaitu syahadat. Nomor 2, setiap kelompok menyusun langkah-langkah dalam mengurus jenazah. Jawabannya yaitu menggali kubur untuknya, memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, mengantarkannya ke kubur lalu menguburkannya, mendoakannya, dan bertakziah kepada keluarga jenazah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Ayo, kelompok lain bisa didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal pertama, siswa menganalisis adab yang mereka temukan, kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Hendaknya mencari waktu yang tepat dan tidak lama dalam berkunjung. Setiap kelompok menyusun langkah-langkah dalam mengurus jenazah. Menggali kubur untuknya, memandikannya, menyolatkannya, mengantarkan kubur, mendoakannya. Cukup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Siswa menganalisis adab yang mereka temukan, kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Kedua, setiap kelompok menyusun langkah-langkah dalam mengurus jenazah. Jawabannya adalah 1. Menggali kubur untuknya, 2. Memandikannya, 3. Mengafaninya, 4. Menyolatkannya, 5. Mengantarkannya ke kubur lalu menguburnya, 6. Mendoakannya, 7. Bertakziah kepada keluarga jenazah. Waktu takziah berbelasungkawa, membantu keluarga jenazah dan menghiburnya selama 3 hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kami. Siswa menganalisis adab yang mereka temukan, kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Jawabannya, hendaknya mentalkilkan 2 kalimat syahadat kepada orang yang mengalami sakaratul maut. Nomor 2, setiap kelompok menyusun langkah-langkah dalam mengurus jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburi jenazah. Demikian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, sudah menyelesaikan tugasnya dan antum sudah mempresentasikan. Ustaz evaluasi sedikit. Ya. Masih ada anak-anak Ustaz sekalian yang sedikit masih bingung ya terkait dengan bagaimana adab atau perilaku kita ketika ada seseorang yang menghadapi sakaratul maut. Ya, diingat ya bahwasanya memang kita disunahkan untuk mentalkinkan. Dan ingat, kalimat yang ditalkinkan di sini adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Jadi bukan mentalkinkan 2 kalimat syahadat, tidak. Ya. Kemudian bukan bertakziah, tidak. Itu setelah kematian. Ya, itu untuk evaluasi anak-anak Ustaz sekalian. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, kita akan masuk pada beberapa kewajiban-kewajiban terhadap jenazah ataupun terhadap mayat. Ya. Jadi ada 4 kewajiban kita yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim ketika ada saudara kita yang meninggal. Kewajiban yang pertama yang sudah antum sebutkan tadi itu adalah memandikan. Ya, memandikan itu adalah dengan membersihkan ya seluruh anggota tubuhnya dengan cara yang sesuai atau yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ingat catatan anak-anak sekalian bahwasanya yang paling afdal menyelenggarakan jenazah baik daripada memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan itu adalah dari keluarga yang terdekat. Ya, anak-anaknya yang soleh. Ya, terutama antum anak-anak sekalian. Ya, harapan orang tua antum itu adalah bila mana orang tua kita meninggal maka antumlah yang menyelenggarakan. Ya, terutama di memandikan. Kemudian orang yang memandikan di sini anak-anak sekalian ini adalah orang yang amanah. Ya, orang yang amanah yang mampu menjaga rahasia. Ya, jadi terkadang jenazah yang kita mandikan terkadang itu kan ada cacatnya. Baik daripada fisiknya atau mungkin ketika kita mandi itu ada kelainan, mungkin bau atau yang lainnya, maka orang yang memandikan ini tidak boleh menceritakan kepada orang lain karena ini adalah merupakan aib. Maka hendaknya anak-anak sekalian yang memandikan itu adalah orang yang amanah. Ya. Nah, kemudian kewajiban yang kedua adalah mengkafani. Ya, mengkafani jenazah. Ya, ada perbedaan di sini anak-anak sekalian antara jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Ya, kalau jenazah laki-laki itu 3 lapis kain kafan. Ya, kemudian adapun kalau jenazah perempuan berapa lapis? 5 lapis. Ya. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa 5 lapis ini adalah pendapat ataupun hadis dhaif. Ya, sehingga disamakan baik laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama 3 lapis. Dan yang perlu diperhatikan di sini ketika mengkafani anak-anak sekalian adalah hendaknya kain kafan yang kita gunakan ini adalah diameternya itu sesuai, atau orang yang mengguntingnya ini adalah orang yang punya ilmu di dalamnya. Jadi jangan sampai kita menggunting kain kafan ini tidak mencukupi, tidak menutupi daripada badan jenazah. Ya, maka hendaknya betul-betul diukur sebelum digunting kain kafan tersebut, ya, supaya tidak ada kekeliruan. Insyaallah nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian
Yang ketiga adalah mensolatkan, ya, mensolatkan jenazah. Dilakukan untuk mendoakan jenazah agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, ya. Dan perlu catatan anak-anak sekalian, posisi imam ketika sholat jenazah, ya, posisi imam ketika sholat jenazah. Yang pertama, berdiri dalam barisan menghadap arah kiblat dengan jenazah di depan. Ya, jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka imamnya itu sejajar dengan posisi kepala jenazah. Ya, sejajar dengan posisi kepala jenazah. Adapun kalau misalnya jenazahnya perempuan, maka posisi imam itu di tengah atau di pusatnya. Sejajar seperti ini, ya. Dan kemudian kita takbir 4 kali, ya. Kemudian kita yang terakhir adalah salam. Ingat anak-anak sekalian bahwa salat yang tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya adalah salat jenazah. Ya, jadi jangan sampai anak-anak sekalian antum lagi imam salat jenazah kemudian antum ruku. Ya. Kemudian antum sujud. Ya. Jadi ada cerita disampaikan bahwa ada imam salat jenazah kemudian dia sujud. Ketika ditanya, apa yang diucapkan dia? Bahwa jenazahnya itu banyak dosanya. Ya, padahal tidak ada anak-anak sekalian. Ini adalah kehilafan, ya, keliru. Atau mungkin memang sama sekali tidak ilmu di dalamnya. Tidak ada ilmu. Maka sebaiknya yang saya sampaikan tadi anak-anak sekalian, hendaknya yang menyelenggarakan itu adalah orang yang paling terdekat yang paham. Ya, jadi kalau misalnya antum sudah paham, antum bisa jadi imamnya. Ya. Kemudian yang terakhir anak-anak sekalian adalah menguburkan, ya, itu dengan menggali kuburannya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, di sini sedikit Ustaz akan tampilkan video, ya, terkait dengan bagaimana cara memandikan jenazah. Silakan antum simak. Kita lihat bagaimana cara memandikan jenazah yang sesuai dengan sunnah. Sambil diperhatikan, ya. Ini adalah bagaimana cara memandikan jenazah yang sesuai dengan sunnah. Bisa diperhatikan ke depan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepala kita basahi anak-anak sekalian, setelah kita wudukan tadi, kemudian bagian kepala terlebih dahulu. Nanti selepas itu kemudian kita mandikan seperti biasa. Ya, dibalikkan ke kanan, ke kiri, ya, pastikan seluruh anggota tubuh itu kena air. Ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini, pagi ini sudah selesai.
dan insyaallah taala nanti di pekan depan kita akan lebih mempelajari lagi bagaimana cara mengkafaninya, ya, bagaimana cara mengkafaninya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan bagaimana cara memandikan jenazah, ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Taim. Apakah ketika memandikan jenazah, apakah auratnya dibuka? Ingat ya. Nah, itulah salah satu kelebihan kita manusia. Ya, sampai kita meninggal pun itu aurat tetap dalam keadaan tertutup. Ya, makanya ketika kita membersihkan bagian ini pun kemaluan dan sebagainya, ya, ini cukup tangan aja yang masuk tanpa perlu kita melihatnya. Ya, begitu dimuliakannya manusia. Bahkan ketika kita sudah dikuburkan pun salah satu hikmahnya kenapa Nabi melarang kita melangkahi kuburan atau kenapa Nabi melarang kita duduk di atas kuburan. Ini adalah untuk memuliakan daripada manusia. Ya, bahwa ketika dia hidup kita muliakan, sampai meninggal pun kita muliakan, terutama aurat anak-anak sekalian. Ya, begitu juga dengan jenazah perempuan. Ya, jenazah perempuan tidak boleh terbuka auratnya. Ada lagi? Ya, Fikar? Kalau misalnya jenazah tapi satu pun nggak ada yang bisa mandikan. Memandikan jenazah tapi satu orang pun tidak ada yang bisa memandikan. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan, kalau misalnya dari keluarga terdekat tidak ada yang bisa, anak-anak sekalian, maka kita cari pengurus masjid. Ya, biasanya pengurus masjid ataupun imam masjid, insyaallah mereka paham. Ya, kalau misalnya pengurus masjid kita, imam masjid di tempat kita pun tidak bisa, ya, maka biasanya kita panggil tetangga yang bisa, ya, tetangga kampung kita, tetangga RW kita, panggil dia. Ya. Namun untuk saat ini anak-anak sekalian sekarang udah dimudahkan. Rata-rata tiap masjid itu ada namanya tim Babul Khairat yang khusus mengurus terkait dengan fardu kifayah. Ada kan di tempat antum semua? Ada, sudah ada timnya. Ya, sama seperti di masjid kita, di sekolah kita Al-Amin. Sudah ada timnya yang mengurus terkait dengan jenazah. Ya. Tim, saya cukupkan sampai sini anak-anak sekalian. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian? Seru. Ada ilmunya? Tim, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Cara memandikan jenazah, apa lagi? Mengetahui adab-adab ataupun kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Nah, ini ilmu anak-anak sekalian. Jadi sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian, bahwa ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang harus ditunaikan. Yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolati, kemudian yang terakhir adalah menguburkan. Dan terakhir catatan anak-anak sekalian bahwa sebaik-baik orang yang menyelenggarakan jenazah tersebut adalah orang yang paling terdekat dengannya, entah anaknya, ya, saudaranya, abangnya ataupun adiknya. Maka disebutkan bahwa anak-anak sekalian, sesungguhnya roh kita ketika kita sudah meninggal, dia akan melihat siapa yang menyelenggarakan jenazahnya, jasadnya. Siapa yang memandikan dia, siapa yang mengkafani dia, siapa yang menyelotkan dia sampai menguburkan, ruhnya itu melihat. Ruh kita itu melihat. Sehingga ruh ini disebutkan akan bangga, akan tersenyum ketika yang menyelenggarakan itu adalah anaknya sendiri yang soleh, yang soleha. Ya, dari keluarga yang terdekatnya, bukan orang lain. Ya, anak-anak sekalian. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa antum pahami dan bisa antum amalkan, bisa antum praktekkan ketika ada tetangga ataupun saudara kita yang terkena dengan musibah yang namanya kematian. Nakhtimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Afwan wa fikum wa jazakumullahu khair.